Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkah Mas Ran Channel kedatangan tamu yang teman lama kita. Cuma beliau itu salah satu bukan penyalur sih, pencari bakat lah, pencari bakat. Karena dia ini teman-teman sering jalan-jalan ke Gantangan, terus pulang kampung karena dia juga orang mana? Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Jadi kadang saya kalau nyari burung atau lagi pengen ngidam-ngidam burung pastol atau yang istilahnya berbakat lah, saya minta tolong beliau untuk menyarikan burung untuk saya gitu teman-teman. Nah, jadi pembahasan kali ini kita kayak lebih ke ngobrol santai. Cikal bakal saya punya jagoan yang namanya Mueza, terus akhirnya beliau itu punya gantinya. Ya terus simak aja videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman. Beliau ini, perkenalkan dulu dong namanya. Oke. Ini apa nih? Berkah Mas Ran ya? Iya, Berkah Oke, Mas Berkah Ran. Mas Ran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semuanya. Saya kebetulan di rumahnya Bro Andika. Salah satu burung yang jagoan saya awal itu dipinang oleh beliau. Ya, Sebenarnya untuk jenjang dipinang itu amat sangat menyedihkan juga karena masih baru gitu. jadi intro nih teman-teman. Jadi dulu saya ngegantang bareng sama Aji nih. Nah, terus saya punya burung jagoan sendiri kan waktu itu. Yuk gantang bareng yuk. Pas saya gantang, waktu itu lupa burung gue masuk deh ya. Yang terakhir kayaknya Lupa lah pokoknya masuk atau enggak lupa pokoknya. Nah, tapi habis itu burung dia main. Nah, burung dia itu pastol, dulu namanya siapa? masih Birawa. Enggak, yang Mueza bukan Birawa dong. Raden Birawa. Ya pokoknya itulah burungnya. Raden Birawa. Jadi dia bawa di pastol itu, saya lihat mainnya nggak masuk. Burungnya emosinya parah, nampar-nampar doang, tapi buang materinya panjang-panjang. Di situ saya kayak klik, kayak punya feeling. Kenapa feelingnya? Karena materinya royal, gaya mainnya bagus. Cuma memang ada PR-nya. PR-nya itu burungnya over emosi. Mungkin teman-teman yang udah subscribe saya dari lama, saya pernah ada bahas burung over emosi. Nah itu burungnya Mueza itu. Nah jadi burung itu pas digantang sama Aji ini full nampar tapi full buang materi juga. Jadi singkat cerita pas turun saya langsung godain dia lah, udah mau dijual gak gitu. Akhirnya awalnya tuh alot lah teman-teman, nggak mau lah, inilah itulah, nyari lagi susah lah gitulah. Perlu dengan odeng-odengan dulu. Iya, sampai akhirnya waktu itu main lagi gak sih? Bawa main lagi ya? Main lagi yang hari Jumat itu. Selang seminggu atau 2 minggu lah teman-teman main lagi lah gitu. Nah pas main kedua itu kayaknya nggak masuk apa masuk sih? Masuk yang tos yang terakhir. Yang masuk ngetos ya? Masuk tos. Masuk ngetos. Ya, karena masih kondisi burung ya masih sama seperti apa yang di awal. Ya gitu. masih banyak nabrak lah, cuma lebih anteng dikit kali ya. Makanya masih bisa dikasih poin sama juri untuk ngetos gitu. Nah di situ saya makin feeling teman-teman, sampai akhirnya ya proses nego itu alot sih, alot. Mungkin 3 minggu 4 mingguan tuh saya odengin terus sampai akhirnya dia mau dijual ke saya, sampai akhirnya kita deal ya. Terus burung saya pegang. Nah singkat cerita, abis itu burung saya ambil, Ji, ada gak penggantinya? Sekarang? Alhamdulillah kalau untuk penggantinya kebetulan jujur aja ini peternaknya Pak D. Jadi untuk silsilahnya pun si ada. Mueza ini ternakan Pak D? Iya, ternakannya Pak D, adik dari jagoan saya yang baru sekarang ini. Oh, jadi jagoan yang sekarang ini adalah abang dari si Mueza. Nah, sekarang saya berikan nama Raden Antasena. Gimana tuh gaya mainnya
Terus udah prestasi belum? Kalau untuk prestasi baru saja kemarin masuk di Pasar Besi Enterprise, masuk Ke 1 pasar dan besi 3. yang Cengkareng. Betul, masuk 1 dan 3, dan di Kosambi Enterprise masuk 1-1 Hmm. seperti itu. Nah, kemarin juga saya ajak jalan-jalan tuh Om ke Hmm. Cibubur. Kita ada Piala Indonesia di sana. Kebetulan juga ada rekan di sana, katanya silaturahmi ngopi bareng biasa gitu Nah, Om. main tiket Nah, berapa kemarin di Cibubur? kemarin 150 yang muda. Oke. Tuh. Jadi Kerja, tapi burung kerja. burung kerja nominasi karena memang kita jujur aja dadakan juga, Hmm. pengondisiannya juga sangat amat kurang gitu. Terus kita intinya eh, sampai di mana sih kapasitas burung ini gitu Ya. kan. Kita masih mencari, mengevaluasi lagi seperti itu. Gitu. Jadi dapat jagoan penggantinya Mueza dari abangnya Mueza. Berarti Abangnya satu Weja. ternakan nih. Satu ternakan, satu terah. Oke, gaya mainnya tapi sama kayak Mueza. Kurang lebihnya sama, tapi kalau untuk Victor lebih Victor adiknya Mueja. Mueja itu kalau untuk vokal dan tandusnya membawakan irama lagu itu lebih sebenarnya dari abangnya Mueja ini. Ya mungkin ada segi pendorong perawat tadi mungkin gitu kan. Jadi Mueza itu teman-teman setelah saya overhandle gitu dari Aji ke saya sempat ngalamin trouble ya beberapa kali. Trouble-nya itu ya itu masalah over emosi itu kita udah cari ke ini cari itu cari ini cari itu mainnya masih banyak namparnya belum dapat nagennya sampai akhirnya jujur saya pun agak kesulitan saya pribadi sampai akhirnya saya tukar pikiran sama joki saya Bang Heri saya minta tolong bantuannya untuk kita setting bareng-bareng gitu dan alhamdulillah udah ketemu settingannya pas udah mulai ketemu settingannya main di tiket 2,5 udah pernah masuk 1 terus main tiket 150 udah pernah masuk 1 main tiket Latber udah sering masuk juga baru beberapa kali dibawa mabung teman-teman. Wah. Jadi sekarang burung kondisinya lagi mabung ya, udah mulai dorong ekor sih udah mulai berisik lah udah mulai berisik lagi udah mulai nandain Boleh ya Om ya. iya udah mulai nandain dia ada lah gitu. Sebelumnya tuh pas mabung tuh ya udah kayak burung sakit aja gitu. Karena memang saya biasanya kalau burung-burung di saya kalau memang masih pastol pas mabung itu saya dropnya parah jangkriknya bisa mungkin saya kasih 1 atau 2 atau bahkan 0. Jadi Nurunin birahi tadi. iya, jadi pas kondisi mabung kemarin tuh ya kayak burung sakit lah, kayak enak dilihat. Cuma alhamdulillah sekarang udah mulai enak. Nah, terus next Raden siapa tadi? Antasena. Raden Antasena next mau main kemana lagi nih? Rencana Raden Antasena mungkin nanti kalau untuk menengah kemarin ada undangan juga Om di Barajaya. Barajaya itu Jati Sampurna, jadi di Bekasi. Ya. Gitu. Kemungkinan nanti kita turunkan di sana. Terus kalau untuk minggu-minggu ini sih kita paling ke Kemayoran gitu. Kemayoran berarti ini ya, apa sih yang kemarin dipakai buat angkasa ya? Angkasa dan Daichin itu juga di situ ada nanti. Gitu. Jadi Aji ini demen jalan-jalan teman-teman. Iya, Jadi salah satunya itu. tipikal gantangnya tuh kalau saya pribadi jujur saya tuh ngegantang malas jauh-jauh. Jadi saya kalau main ya kebetulan rumah kan memang di Jakarta Barat. Jadi kalau saya main tuh paling ke Kosambi atau di apa EJ, udah paling bolak-balik sana aja. Bukan berarti saya takut main keluar, enggak. Saya tuh tipikal orang yang malas bawa burung harus pakai mobil. Ya maksudnya saya tipikal orang yang mau main burung itu santai ya. Santai, hobi, nikmatin burung, nggak perlu yang ribet-ribet jauh naik motor jauh-jauh. Saya sebenarnya pengen gitu sesekali gitu. Cuma hawa males itu mengalahkan rasa pengennya. Lebih bisa berarti gitu. teman. Cuma paling jauh, paling masterpiece paling ya. Masterpiece ya. Masterpiece ya. Paling jauh. Sempat yang waktu sama saya itu. Iya, masterpiece ya, doang kita paling jauh. Beberapa kali lah ke masterpiece. Terus di Intercon ya karena masih deket juga kan kalau Intercon. Jadi ya saya pokoknya mentok main paling jauh masterpiece.
agak jauh sedikit interkon. Jadi paling deket Kosambi EJ gitu aja sih teman-teman. Nah, kalau Berarti memang didukung dari kultur suka jalan-jalan. iya kalau Aji dia kemana-mana teman-teman. Memang Bolang, kita mau bolang. hobinya ngegantangin jauh-jauh gitu buat ngetes burung. Gitu. Intinya orangnya perlu traveling. Nah, singkat cerita, Aji ini kalau gimana ya, kadang beberapa kali suka nawarin saya gitu teman-teman. Bro nih ada burung enak gitu. Bro ini ada burung enak. Gitu. Jadi kalau saya pribadi ke dia ada beberapa kali pantauannya dia tuh srek dengan kriteria yang saya pengen. Jadi mungkin si Bro Aji ini juga udah tahu karakter saya tuh gimana, pengen burung yang seperti apa. Jadi terkadang di saat saya butuh amunisi tambahan atau butuh amunisi yang memang buat serepan karena lagi mabung atau lagi nggak kondisi, itu biasanya saya minta cariin sama Bro Aji ini gitu. Nah, kebalikannya Bro Aji kalau nyari Mas Ran, saya nyari murai ke Bro Aji kalau nyari Mas Ran ke saya gitu. Ada timbal balik ya, teman-teman semuanya. Itu by the way, dulu ngambil ternakan F1YS. Iya. Kemana? Sekarang dibawa ke Jawa Tengah. Tapi udah mulai gacor. Kalau gacor, wah luar biasa gacor. Memuaskan. Jadi saya dulu kan ternak kenari, namanya Berkah Kenari. Nah, ternakan saya itu kan ada F1BB, F1YS, BBSF, F2YS. Nah, waktu itu Bro Aji ini ngambil F1YS saya beserta sangkar-sangkarnya. Padahal tuh sangkar gak mau saya jual karena tuh sangkar sangkar dekal, jeruji senar, Ebot memang champion, saya ya? ngidam gitu apa? Ebot champion loh gitu. Ya Ebot champion ya? Memang saya ngidam gitu. Diambil juga sama sangkar-sangkarnya sama gitu. Kebetulan waktu itu pas dia ngambil di saya itu burung masih ngeriwik-ngeriwik kasar. Terus sampai akhirnya kebetulan memang karena kenari banyak di rumah mungkin untuk dia ngeplong agak lama teman-teman. Nah pas sampai ke rumahnya dikasih tahu sama memang joki yang satu lagi yang bantuin ngurus kenari dan lain-lain di rumah. Alhamdulillah langsung gacor. Langsung gacor. Ada videonya Om nanti kalau ngomong. Boleh nanti dikirim aja biar saya masukin. Oh siap. Nah, back to topik lagi. Masalah murai nih. Kalau misalkan nih, kan kita ngomong tadi, Bro Aji juga ngomong Pak D ya, Pak D. Pak D kan ternak, terus hasil-hasil dari anakannya juga saya udah ngerasain kayak Moeza, Raden Antasena, mungkin ada beberapa juga yang kejual ke orang lain yang kita juga nggak tahu apakah prestasi atau enggak. Cuma pada dasarnya dua ekor terahnya beliau sudah menghasilkan di kita berdua. Gitu. Betul. Nah kalau misalkan boleh gak sih nih kisi-kisinya sekitaran berapa sih kalau pastol dari Pak D itu? Pastol atau trotolnya gitu. Mungkin teman-teman subscriber ada yang pengen nyari pastolan yang berkualitas. Jujur, saya nggak bohong sama sekali. Moeza itu, demi Allah, Moeza itu memuaskan banget di saya. Jadi, saya bisa rekomendasi karena saya ngerasain dan itu jadi salah satu burung gacuan saya saat ini gitu, teman-teman. Jadi gini, kalau untuk soal harga ya Om Andika, jadi relatif Pak Ade juga pun penghobi ya, penghobi. Jadi sembari untuk berbisnis, beliau itu hobi. Ya. Jadi misalkan ada dari teman-teman atau rekan-rekan yang menginginkan suatu misalkan murai, pastol, trotol, menyetak dari bebenol, dimasterin gitu. Kalau Pak Ade sistemnya, kalau dia suka, cocok seperti apa, nanti dibicarakan di rumah sama-sama gitu. Kalau untuk harga tetap kekeluargaan kita. Jadi intinya harga masih disensor teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau, boleh coba kontak saya, nanti saya kasih langsung. Saya nggak mau jadi perantara atau nanti dipikirnya ngambil untung. Kita sama-sama penghobi burung. Kalau teman-teman memang ada yang lagi cari burung buat mainan atau buat rumahan, boleh aja nanti saya kasih kontaknya Bro Aji untuk nanya-nanya aja langsung sama beliau gitu. Atau mungkin bisa dibawa langsung ke sana. Bisa. Nanti, gitu teman-teman. Nanti dibicarakan sama Pak Ade nanti. Tadi si Raden Antasena itu ada cuplikan videonya kan? Ada. Nanti saya berikan ke
Om Andika gitu. Jadi nanti saya coba kasih ke teman-teman cuplikan Raden Antasena. Kalau saya ada masih sisa-sisa videonya Muiza juga coba saya taruh biar teman-teman punya gambaran nih burung-burung dari ternakan padenya. Birawa JR, indukan jantannya, kali Arjuna JR betinanya. Tapi Arjuna JR itu video indukannya ada. video indukan mungkin nanti saya kirim juga. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi intinya Bro Haji ini singkat cerita ya. Bro Haji ini pencari bakat buat murai saya lah. Itu pertama. Kedua, ya saya juga kalau misalkan kayak kemana-mana, misalkan kayak saya lagi nyari burung bahan ke pramuka, kadang juga minta temen beliau. Intinya kita saling inilah, saling melengkapi lah. Kadang juga dia tipikal kayaknya nggak bisa ngerawat Mas Ran nih. Jadi kalau Mas Ran biasanya dia beli ke saya, kalau untuk murai saya beli ke Bro Haji ini. Betul sekali. Diminum dulu, ada kopi. Siap. Sebanget. Minum dulu teman-teman, biar nyantai ngobrolnya. Santai. Kopi dulu. Enak banget ini. Tapi kita udah lama juga ngegantang bareng. Iya. Terakhir itu di Masterpiece yang Bawa itu bukan Joro. Manis ya? manis Turunin manis. Ini Nah itu juga karena kondisinya agak-agak mendung ya. Terus tetap mau kita dibilang salah juga enggak sih. Maksudnya karena mendung, kondisinya di lapangan juga dia agak-agak kelihatan kurang emosi, makanya kita colok ulet beberapa, ternyata pas di atas kita nyolok agak kebanyakan, jadi agak beberapa momen dia agak mangap, cuma materi keluar, cuma bisa dibilang selobang dua lobang aja, jadi full materi yang memang dia punya itu nggak dikeluarin secara maksimal. kurang perform lah. Itu terakhir saya nggak gantang sama Bu Haji itu ya, saya ada kesibukan, beliau ada kesibukan, jadi beliau ngegantang sendiri, saya ngegantang sendiri, ditambah 3 jagoan saya nabung semuanya. Udah. Jadi nggak ada. Dari kemarin udah jalan 2 bulan, ya udah nggak gantang-gantang, cuma ngurusin Mas Ran. Saya juga ada dapat kabar dari Om Andika ini, ya bersyukur aja gitu kan. Di satu sisi lain kita silaturahmi, yang kedua ya untuk kekeluargaan, terus ya sama-sama satu hobi teman-teman. Kebetulan juga burungnya juga alhamdulillah prestasi ya Om. Iya. Itu yang menjadi kebanggaan, kepuasan hati itu kan memang mahal gitu. Betul. Alhamdulillahnya di situ. Tapi lu sama gak sih Ji? Kayak gue, kalau gue lebih suka, ya nggak tahu selera orang beda-beda kan. Kalau gue tuh lebih suka nyari burung-burung pastol ketimbang burung-burung mapan. Alasannya ini. Ini kita ngomong pastol ya, bukan Ya. burung muda. Burung Pastol. muda kan udah sekali mabung. Betul. Alasannya ini. Burung pastol masih enak dilihat gayanya. Maksudnya kalau gue pribadi gue ngelihat gayanya dia, kalau dia gayanya enak, buang materinya enak. Walaupun mungkin kita lihat 2 kali, 3 kali dia nggak juara gitu, tapi kita punya feeling, Betul. kita bisa ngedandanin dia Nah, dalam waktu yang mungkin nggak sebentar juga teman-teman. Cuma kita punya prospekan yang lebih panjang gitu. ya. Itu pertama. Kedua, burung pastol itu ya jujur saingannya nggak terlalu banyak ketimbang mapan nih. Tahu sendiri teman-teman sekarang mapan yang kadang harga burung 200 juta, 150 juta pun diturunin di lakberan, entah dia mau buang birahi kayak atau apa, intinya saingan kita tuh burung-burung segitu gitu. Untuk kita yang mungkin punya budget ngepas, Iya. ya agak berat gitu ngelawannya gitu, karena bener gitu maksudnya. Ya burung 200 juta, 300 juta di saat dia nggak mau kerja, iya nggak mau kerja. Cuma kita harus garis bawahi teman-teman. Burung harga 300 juta, dia bisa jual seharga itu, berarti kan kestabilannya sudah teruji gitu kan. Betul. Jadi senggak kerjanya dia pun ya nggak bakal bisa dikalahin sama burung maaf harga 1,5 juta gitu loh. Jadi ya itulah yang saya bilang, burung itu harus dipahami dulu karakternya, dilihat dulu penanganannya, Betul. dipaskan dulu IF-nya, itulah yang bikin burung itu mahal teman-teman.
Mungkin beli burung 1,5 juta juga belum tentu nggak jadi juara kan. Iya. Kalau memang rawatnya bener, karakternya bener, bisa jadi burung mahal. Karena saya pun beberapa kali beli burung cuma 1,5, 1,2, alhamdulillah di Latber juara dan akhirnya lakunya malah di atas 4.000 gitu loh. Jadi pahami dulu karakternya, main burung itu, kenalin dulu ciri-ciri over birahi, over emosi, baru kita tahu kita harus melakukan apa. Betul. Gitu. Bener gak? Betul. Hampir keseluruhan apa yang disampaikan Om Andika, kurang lebihnya pribadi saya hampir sama. Nah, kalau tolak ukur saya Om, kalau kita colok burung yang sudah bagus, ya, burung bagus belum tentu bagus kalau perawatannya kurang Betul, bagus. Nah, setuju. seperti itu kan. Nah, Setuju. kembali lagi ya. Apa yang disampaikan Om Andika tadi? Burung, kenapa saya milih pastel juga? Karena memang prospek kedepannya masih Lebih panjang. Gitu, seperti itu. Nah, untuk kita meraba dari awal sampai akhir itu nanti ada kepuasan tersendiri juga Betul, Om. Kalau saya betul. seperti itu. Itu sih kalau saya. Mm-mm. Dulu saya awal main burung juga tahu kan saya Hmm. sampai punya berapa puluh burung Iya, mulai. betul. Dulu tuh pengennya instan teman-teman. Main burung, gue pengen langsung juara. Gitu. Nah, Tapi makin kesini makin sendiri. Ngerasainnya tuh beli burung mahal nih 20 juta. Terus kita langsung bawa juara. iya. Besok juara lagi. Yang bikin puas apa? Iya, Kita settingannya pun langsung tahu dari orangnya. orangnya. Kita tinggal nerapin gitu. Hmm, Beda sama kalau saya merawat trotol. betul. Kayak contoh saya ada trotol beli trotol di salah satu Hmm, ya penjual trotol lah intinya. Hmm. Trotol itu sekarang juara. hmm. Kepuasannya tuh sampai bener-bener seneng, Sudah. happy banget deh. Terus ditambah kita beli pastol, ya teman-teman tahu sendiri lah pastol tuh kadang settingannya suka berubah-berubah. Iya. Di saat kita beli pastol, kita bisa lumayan stabilin, wah kesenangannya lebih bener-bener luar biasa teman-teman. Ketimbang beli burung mahal, bener kan? Betul, itu sangat betul. Karena saya udah ngerasain beli burung 20 pernah, beli burung 30 pernah. Jadi 15 apalagi sering. 10 juta bukan lagi, sering banget. 7 juta udah sampai bosan kayaknya beli burung 7 juta. Kepuasannya pun berbeda kan Om? Beda, Nah, beda. Beda. Walaupun ujungnya tuh burung semua saya jual ya. Ya karena apa? Balik lagi beli burung bagus dikasih ke saya. Nah, Ini loh yang harus digarisbawahi juga. Kita beli burung mahal. mm, Emang teman-teman tahu itu sama jokinya atau sama orangnya dikasih settingannya full? ya. Banyak teman-teman kasusnya. Mm, Jangan saya aja deh. Teman saya pun banyak yang kejeblos. Beli burung sekian puluh juta. Kita pantau sampai bukan 2 kali lagi, 4-5 kali. Pas dikasih settingannya gini, diterapin semuanya, nggak ada yang dirubah, dibawa berkali-kali nggak jalan-jalan sampai akhirnya di buyback dengan harga yang lebih murah sama penjualnya, sama dia besoknya langsung juara teman-teman. Ya itu saya sih bukannya suuzon, tapi itu analogi kita orang normal, ya itu udah pasti. Ada salah satu settingan yang nggak dikasih sama dia. Jadi sekarang saya sudah berubah mindsetnya, lebih baik beli burung murah. Nah, Saya cetak sendiri, saya Pahami karakter sabar, tadi, Om, pahami karakternya, itu punya kepuasan tersendiri teman-teman. Gitu. Mungkin cukup sekian dari Cukup. kita. oke, Ji. nanti dilanjut lagi Om. Boleh. Pembahasan-pembahasan yang lebih detail, akurat lagi di Siap. tahap berikutnya. Oke. Ya. Mungkin Makasih, cukup teman-teman. dari kita. Saya sama Aji pamit. Mungkin teman-teman ada beberapa yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Atau teman-teman bisa langsung WA ke pribadi saya. Insya Allah jika saya ada waktu, saya akan membalasnya. Mungkin cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.